إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayuhal ikhwah, kita melanjutkan kajian kitab Manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi itsbatil aqidah. Manhaj al-Imam Asy-Syafi'i di dalam menetapkan akidah. Kita masuk kepada pembahasan Al-Faslu Tsani, fasal yang kedua, yaitu Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu, bertambahnya iman dan berkurangnya. Karena ya akhi, merupakan manhaj ahli sunnati wal jamaah, dan ini merupakan keyakinan ahli sunnati wal jamaah, annal imana yazidu wa yanqus, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dan ini adalah dengan kesepakatan para sahabat, para tabi'in, dan para ulama setelahnya. Berkata Al-Baghawi, ittafaqatis sahabah wa tabi'una faman ba'dahum min ulama'is sunnati qalu innal imana qawlun wa amalun wa aqidatun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah على ما نطق به القرآن في الزيادة وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء. Berkata Al-Baghawi, para sahabat dan para tabi'in dan ulama-ulama setelahnya bersepakat. Mereka berkata, sesungguhnya iman itu perkataan dan amal serta keyakinan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, sesuai dengan yang diucapkan oleh Al-Quran mengenai tambahan, ya, bertambahnya iman, dan disebutkan dalam hadis mengenai berkurangnya iman tentang ya pensifatan para wanita. Dan ini ya sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baghawi adalah keyakinan seluruh sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan ulama-ulama sunnah setelahnya. Kalau kita perhatikan perkataan-perkataan para sahabat atau para tabi'in, kita dapati menunjukkan kepada hal itu. Seperti misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Ya halummu nazdadu imanan fayadhkuruna Allah azza wa jal." Ayo kita menambah iman kita. Ya, mereka pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Ibnu Abbas, Abu Hurairah berkata, al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya, dalam sahihnya, membawakan bab, kata beliau, babu ziyadatul iman wa nuqsanihi. Bab bertambahnya iman dan berkurang. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan mereka ya petunjuk. Wa izdadal ladzina amanu imana, dan bertambahlah orang-orang yang beriman itu keimanannya. Allah juga berfirman, fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Fa idza taraka syai'an minal kamal fahuwa naqis. Apabila ditinggalkan sedikit saja dari kurang dari kesempurnaan, maka ia berkurang. Ini ya pendalilan atau dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya untuk menyatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dan ini juga yang dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr. Beliau berkata, ajma'a ahlul fiqhi wal hadith
ala anna al-imana qaulun wa amalun wa la amala illa biniyah wal imanu indahum yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah wat ta'atu kulluha indahum iman. Para ahli fikih dan para ahli hadis semua bersepakat di bahwasanya iman itu perkataan dan amal, dan tidak ada amal kecuali dengan niat. Dan iman di sisi mereka bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan ya bahwasanya seluruh ketaatan itu di sisi atau menurut ahlus sunnah itu termasuk dari iman. Ikhwatal Islam, banyak sekali ya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan, yaitu surat At-Taubah ayat 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Apabila diturunkan surat, di antara mereka yaitu orang-orang munafikin ada yang berkata, siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya? Adapun orang yang beriman, kata Allah, maka ia bertambah keimanannya dan mereka bergembira. Di sini Allah mengatakan mereka bertambah keimanannya. Ini menunjukkan bahwa iman bertambah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Sesungguhnya kaum mukminin itu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, hati mereka menjadi takut. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, ia bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya sifat orang yang beriman. Tatkala dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an, ia bertambah keimanannya. Berbeda dengan orang yang hatinya banyak penyakit, ya akhi. Dibacakan Al-Qur'an malah kepanasan. Dibacakan Al-Qur'an malah lari. Ya, tapi ketika dibacakan ya musik-musik, nyanyian-nyanyian, bertambah ya keimanannya yang hakikatnya ia telah bertambah borok-borok yang ada dalam hatinya itu. Kemudian adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada bahwasanya iman bertambah dan berkurang, di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Iman itu 70 lebih cabang, kata Rasulullah. Yang paling tinggi yaitu la ilaha illallah, dan yang paling rendah yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu ya cabang dari keimanan. Di sini Rasulullah mengatakan iman berderajat-derajat. Ada 70 lebih ya cabang. Yang paling tinggi derajatnya la ilaha illallah. Dan yang paling rendah yaitu imatatul adha 'anil tariq. Tatkala Rasulullah menyebutkan bahwa yang paling tinggi dan paling rendah, itu menunjukkan bahwa iman pun bertambah dan berkurang. Di antara juga hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Ya, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka rubah dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka rubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Rasulullah mengatakan, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Berarti di sana ada iman yang kuat dan iman yang lemah. Ini menunjukkan bahwa iman bertambah dan berkurang. Ikhwatal Islam, dan inilah yang diyakini oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah.
Beliau imam ahli sunnati wal jamaah. Ya, beliau keyakinannya ya adalah merupakan keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Telah mutawatir penukilan dari Imam Syafi'i di bahwasanya beliau mengatakan dan meyakini bahwa iman itu bertambah dan berkurang, sebagaimana dikatakan Al-Imam As-Subki Asy-Syafi'i ya, berkata wa ila madhhabis salaf, yakni al-qaul bi anna al-iman qaul wa amal wa niyyah wa annahu yazid wa yanqus, ذهب الإمام الشافعي ومالك وأحمد والبخاري وهؤلاء يصرحون بزيادة الإيمان ونقصانه. Berkata Al-Imam As-Subki ya, kepada madhab salaf. Salaf yang dimaksud Al-Imam As-Subki yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini menunjukkan ya bahwa kata-kata salaf itu sudah dikenal di kalangan para ulama-ulama terdahulu, bahkan itu adalah yang diucapkan oleh para tabi'in ya, yang maksudnya adalah para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya. Dan kepada madhab salaf ya, maksudnya yaitu bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, itu adalah pendapat Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Bukhari dan seluruh ulama. Di antara ulama yang menukil pendapat bahwa Imam Syafi'i mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, di antaranya Ibnu Abi Hatim dalam kitab Adab Syafi'i, di antaranya Al-Hafidh Al-Lalikai dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, di antaranya Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah, di antaranya Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad, di antaranya Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Intiqa, di antaranya Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq, di antaranya Al-Imam Ar-Razi ya dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, di antaranya Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Tahdhibul Asma' wal Lughat, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Iman, di antaranya Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, di antaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Aunul Ma'bud, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Semua mereka menukil bahwasanya keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Berikut ini ya akhi ya, sedikit percakapan antara Imam Syafi'i dengan muridnya, di mana muridnya bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah mengenai atau seputar iman bertambah dan berkurang. Sebelum kita membacakan percakapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, barangkali kita bertanya-tanya, apa manfaatnya ya kita meyakini iman itu bertambah dan berkurang? Jawabnya ya akhi, bahwa keyakinan bertambah dan berkurang ini sangat berpengaruh sekali. Di mana ya akhi, ketika dikatakan iman itu bertambah dan berkurang, ini menunjukkan yang pertama bahwasannya kaum mukminin itu ya berderajat-derajat. Sebagaimana mereka berderajat-derajat di dalam surga Allah, ya, di dunia pun mereka dalam keimanan berderajat-derajat. Di antara mereka ada yang sangat kuat dan keimanannya seperti para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan yang lainnya. Para sahabat pun ya, dalam keimanan kepada Allah berderajat-derajat. Ya, sehingga akhirnya tidak disamakan antara orang yang berbuat maksiat kepada Allah dengan orang yang tidak berbuat maksiat kepada Allah. Dan ini juga menunjukkan bahwa al-iman yataba'ad, terbagi-bagi, bertambah dan berkurang. Di mana apabila kehilangan sebagian iman, ya tidak menjadikan iman itu hilang sama sekali. Yang ketiga ya akhi, agar kita ya berbeda atau
selamat dari pemikiran yang menyesatkan. Apa itu? Dua pemikiran yang masih terkenal yang menyesatkan. Yang pertama Khawarij dan yang kedua adalah Murji'ah. Orang-orang Khawarij dan Murji'ah, ya, ada persamaannya, ada perbedaannya. Persamaannya apa? Ya, persamaannya bahwa Khawarij dan Murji'ah itu sama-sama meyakini bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya, menurut orang Khawarij dan menurut orang Murji'ah bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Akan tetapi mereka, ya, di dalam penjabarannya berbeda. Kalau orang Khawarij mengatakan apabila, ya, hilang sebagian iman maka hilang semuanya. Ya, sedangkan orang-orang Murji'ah berkata apabila ada sebagian iman maka ada semuanya. Maka konsekuensi perkataan orang Khawarij apa? Mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Menurut orang Khawarij, orang yang berzina kafir, orang yang mencuri kafir, ya, orang yang tidak melaksanakan titah Allah, ya, berupa ya, kewajiban-kewajiban, kafir tanpa melihat, ya, perincian. Sementara orang Murji'ah mempunyai keyakinan, ya, kalau ada sebagian iman, ada semuanya. Menurut mereka iman itu hanya sebatas tasdik, pembenaran dengan hati saja. Ya, kalau orang sudah membenarkan dengan hatinya, sudah sempurna imannya, walaupun ia berbuat maksiat sebesar apapun. Jadi kalau sebagian iman ada, sudah sempurna imannya, ada semuanya. Tidak terpengaruh oleh maksiat, tidak terpengaruh oleh, ya, dosa-dosa. Sehingga mereka menyamakan, ya, Abu Bakar dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Atau, ya, menyamakan orang-orang yang beriman, beramal soleh dengan orang yang paling fajir di dunia ini. Yang penting katanya dia tasdik saja, dia membenarkan saja. Jelas ini adalah dua keyakinan yang menyesatkan. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Apabila hilang sebagian iman, tidak menjadikan hilang yang lainnya. Akhul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Walaupun tentunya, ya, iman itu berderajat-derajat, sebagaimana Rasulullah SAW telah, ya, memberikan kepada kita pemahaman bahwa iman itu 70 lebih. Ya, yang paling tinggi apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah yang paling tinggi, yang itu merupakan pondasi iman. Ya, aslul iman, pokok iman. Yang orang yang kehilangan la ilaha illallah menyebabkan hilang iman dan Islamnya itu. Ya, sekarang kita, ya akhi, mendengarkan percakapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang mengenai hal ini. Di mana percakapan ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam Manaqibnya dengan sanadnya dari Abu Muhammad Az-Zubairi. Ia berkata, qala rajulun lisyafi'i. Ada seorang laki-laki berkata kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Ayyul a'mali 'inda Allahi afdal? Amal apa yang paling utama di sisi Allah? Berkata, qala Syafi'i, Al-Imam Syafi'i menjawab, ma la yaqbalu amalan illa bih, yaitu amalan yang tidak menerima amalan kecuali dengan amalan itu. Artinya semua amalan tidak diterima kecuali dengan itu. Itu yang paling utama. Qal wa madza? Orang itu berkata, apa itu? Qala al-imanu billah alladzi la ilaha illa huwa a'lal a'mali darajah wa asyrafuha manzilah wa asnaha hadza, yaitu beriman kepada Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah amalan yang paling tinggi, ya, paling tinggi derajatnya, paling mulia kedudukannya, ya, dan paling tinggi keberuntungannya. Ini tentu, ya akhi, ya, perkataan Al-Imam Syafi'i ini, ya, sangat sepadan dengan sabda Rasulullah SAW
Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Hurairah, wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdal, yang paling utama? Kata Rasulullah, imanun billah, itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu sahih diriwayatkan Bukhari dan Ibnu Hibban. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian orang itu bertanya, "Ala tukhbiruni 'anil iman, qaulun wa amal, atau qaulun bila amal?" Orang itu bertanya, "Ya, maukah engkau kabarkan kepadaku tentang iman? Apakah ia perkataan dan amalan, atau perkataan saja tanpa amal?" Ya. Qala Syafi'i, al-imanu amalun lillah. Al-Imam Syafi'i berkata, iman itu adalah amal untuk Allah. Wal qawlu ba'du dzalikal amal, dan qaul itu sebagian dari amal tersebut. Dan ini ya akhi, keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwasanya amal bagian dari iman. Namun amal itu berderajat-derajat, sudah kita sebutkan. Ada yang merupakan pokok iman, ada yang merupakan cabang iman. Ya, orang-orang Murji'ah mengatakan bahwa iman tidak termasuk, amal tidak termasuk iman katanya. Sehingga menurut mereka, ya, amalan apapun, ketaatan apapun tidak menambah keimanan, dan maksiat apapun tidak mengurangi keimanan. Itu keyakinan Murji'ah yang sesat. Sedangkan orang-orang Murji'ah, orang-orang Khawarij mengatakan bahwa amal itu syarat sahnya iman, yang apabila kehilangan satu saja, hilang semua imannya. Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak demikian. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memisalkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bahwasanya iman itu seperti pohon. Yang namanya pohon pasti ada pokoknya ya akhi, ada cabangnya, ada rantingnya, ada daunnya. Ya, kalau engkau tebas salah satu ya cabangnya, masih disebut pohon ya, tapi tidak disebut pohon yang sempurna. Demikian pula apabila seseorang kehilangan sebagian amal, ya, disebut ya mukmin masih, tapi tidak disebut mukmin yang sempurna. Tapi dia mukminun bi imanihi, fasiqun bi kabiratihi. Dia mukmin dengan imannya, tapi dia fasik dengan dosa besarnya itu. Ya. Di antara amal ada yang merupakan aslul iman, pokok keimanan. Siapa yang kehilangan, akan hilang semuanya, yaitu la ilaha illallah. Maka apabila seseorang mempersekutukan Allah, ya, atau dia mengatakan bahwasannya ya, salat itu tidak wajib, di mana dia juhud dan inad, maka orang seperti ini pun dinyatakan oleh para ulama murtad dari agama Islam, karena dia sudah menebang pohon dari asalnya. Ya. Sebagaimana insyaallah nanti kita akan bahas tentang macam-macam kufur menurut ahli sunnati wal jamaah. Kita lanjutkan. Qala ar-rajul, sif li dzalika hatta afhamahu. Orang itu berkata, tolong sifatkan kepadaku supaya saya faham. Berkata Asy-Syafi'i, inna lil imani halatin wa darajatin wa tabaqatin. Faminha at-tamul muntahi tamamuhu, wan naqisul bayyin nuqsanuhu, wal rajihu az-zaidu rujhanuhu. Ya, iman itu mempunyai beberapa keadaan, derajat-derajat dan tingkatan-tingkatan. Kata Imam Syafi'i, di antaranya ada yang sempurna, di antaranya ada yang kurang, ya terlihat jelas kekurangannya. Di antara juga ada yang lebih, ya terlihat jelas kelebihannya. Kemudian orang itu berkata, wa innal iman la yatim wa yanqus wa yazid. Iman itu bertambah dan berkurang dan sempurna. Imam Syafi'i menjawab, "Na'am, ya." Lalu ia bertanya, "Wa mad dalilu ala dzalik?" Apa dalilnya? Subhanallah. Ya, lihat ya, orang-orang terdahulu tidak sebatas taklid saja, tapi dia minta dalilnya. Apa dalilnya?
tolong berikan supaya ya kita beragama ini tidak sebatas ikut-ikutan, tapi juga di atas apa? Keyakinan yang jelas. Sebab ya akhi, yang namanya ikut-ikutan itu bukan keyakinan namanya. Ngebeo itu bukan yakin. Qala Syafi'i, berkata al-Imam Syafi'i, Inna Allah jalla dzikruhu faradhal iman ala jawarihi bani Adam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan iman atas anggota badan anak Adam. Faqasamahu fiha wa farraqahu 'alaiha, maka Allah membagi-baginya untuk ya anggota-anggota tubuh itu. Falaysa min jawarihi jarihah illa waqad wukilat minal iman bighairi ma wukilat bihi ukhtuha bi fardhin minallah ta'ala. Tidak ada ya anggota badan kecuali telah telah diberikan tanggung jawab iman berbeda dengan yang lainnya dari anggota tubuh itu. Faminha, di antara anggota tubuh itu kata Imam Syafi'i, qalbuhu, hatinya. Apa tugas hati dari iman? Alladhi yaqilu bihi wa yafham. Tugas dia yaitu memahami dan berakal. Ya karena ya akhi, ya tempat akal dan pemahaman adalah di hati. Ya. Wa huwa amiru badanihi alladhi la taridul jawarih wa la tasdur illa an ra'yi wa amri. Di mana hati itu adalah merupakan ya presidennya atau pemimpinnya badan. Di mana dari hati itulah keluar ya pemikiran dan perintah. Hati itu digunakan untuk berfikir, memahami ya mengenai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa minha aynah, di antaranya kata Imam Syafi'i dua matanya, allatani yanzuru bihima, dengan dua mata itu ia melihat ia bagaimana ayat-ayat Allah, memperhatikan. Wa udhunah, dan dua telinganya yang tugasnya mendengar. Ya dengan telinganya itu ia bisa beribadah kepada Allah, mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu latani yabtishu bihima, dua tangannya juga, ya dua kakinya demikian pula yang dia berjalan dengannya. Kemaluannya yang ia ya merupakan perrealisasian dari semuanya, atau yang merupakan ya kemaluannya itu di mana ia mempunyai tugas untuk ya beriman kepada Allah saat ya dalam rangka melaksanakan amal dari iman itu. Ya. Demikian pula lisannya yang ia berbicara. Demikian pula kepalanya yang di situ ada wajahnya. Ya. Faradu 'ala al-qalbi ghairu ma faradu 'ala al-lisan, wa faradu 'ala as-sam'i ghairu ma faradu 'ala al-'ainain, wa faradu 'ala al-yadaini ghairu ma faradu 'ala al-rijlain, wa faradu 'ala al-farji ghairu ma faradu 'ala al-wajhi, kata beliau. Allah mewajibkan hati, ya berbeda kewajibannya dengan lisan, berbeda pula dengan pendengaran, berbeda pula dengan penglihatan, juga berbeda dengan kedua tangan dan kedua kaki, demikian pula berbeda dengan kemaluan dan ya wajah. Fa amma fardullahi 'ala al-qalbi min al-iman fal iqrar wal ma'rifatu wal 'aqd. Ya. Maka yang Allah wajibkan kepada hati dari iman apa? Itu untuk menetapkan, meyakini, yang mengetahui. Waridha wa taslim, demikian pula ridha serta taslim. Ia menyerahkan diri bi anna Allah la ilaha illa huwa wahdah la syarika lah, lam yattakhidh sahibatan wala walada, wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Ia ridha, ia taslim, ia menyerahkan diri, betul-betul ia taslim bahwasanya Allah itu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia saja. Tidak ada sekutu bagi Allah. Allah tidak mempunyai istri, tidak punya anak. Demikian pula ia yakin bahwa Muhammad itu adalah ya hamba dan rasulnya. Wal iqraru bima ja'a min indillahi min nabiyyin aw kitabin. Demikian pula menetapkan semua yang datang dari sisi Allah, ya berupa beriman kepada nabi,
beriman kepada semua yang gaib. Fadzalika ma faradallahu 'alal qalbi wa huwa amaluhu. Dan itulah yang Allah wajibkan kepada hati, dan itu adalah amalan hati. Ya. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-qawlu wa ta'bir 'anil qalbi bima 'aqada wa aqrabahu faqala fi dzalik. Adapun perkataan dan ungkapan tentang hati, ya, dari apa yang ia yakini, sebagaimana Allah berfirman, qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah. Fadzalika ma faradallahu 'alal lisan minal qawli wat ta'biri 'anil qalbi wa huwa amaluhu wal fardu 'alaihi minal iman. Itulah yang diwajibkan oleh Allah kepada lisan. Ya, untuk apa? Untuk bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Untuk mengucapkan bahwa kita beriman kepada Allah. Dia mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita berupa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah tugas lisan. Wa faradallahu 'ala sam'i, demikian Allah berikan, aku wajibkan kepada pendengaran apa? An yatanazzah 'anil istima'i ila ma harramallah. Ya, wa an yughdi 'amma nahallahu anhu, supaya ia mensucikan diri dari mendengar apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Menjauhi apa yang Allah larang. Jangan mendengarkan musik, ya akhi, karena jelas tegas ya dalil-dalil yang mengharamkannya. Jangan mendengarkan ghibah. Terkadang kita asyik ya ngedengerin ghibah orang, yang ngejelek-jelekin orang, tanpa dia melihat hakikat dan kenyataannya. Ya, akibat, nah ini adalah merupakan penyimpangan daripada pendengaran. Faqala fi dzalik, Allah berfirman tentang masalah ini. Qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Dan telah diturunkan kepada kamu dalam Alkitab bahwasanya apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah, justru orang-orang munafik, orang-orang kafir itu kufur kepada ayat-ayat Allah, diperolok oleh mereka. Maka jangan kamu duduk bersama mereka, kata Allah, sampai mereka berbicara pada pembicaraan yang lainnya. Wa farada 'alal 'ainain, dan Allah mewajibkan untuk dua mata apa? Alla yanzuru bihima ila ma harramallah. Ya, supaya dia tidak melihat yang diharamkan oleh Allah. Allah berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ya, katakanlah kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Ya. Itu adalah yang diwajibkan oleh Allah kepada apa? Kepada kedua mata. Tsumma akhbaru amma farada 'alal qalbi was-sam'i wal basar. Kemudian Allah mengabarkan tentang apa yang Allah wajibkan kepada hati, pendengaran dan penglihatan dalam satu ayat. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang tidak ada ilmunya padamu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mewajibkan wa faradu 'alal farji alla yahtikahu bima harramallah. Allah mewajibkan kepada kemaluan supaya tidak melanggar keharaman-keharaman Allah. Yang tidak berzina. Demikian pula Allah mewajibkan kepada dua tangan alla yabtisha bihima ila ma harramahullah, supaya tidak digerakkan kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya digerakkan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah berupa sedekah, ya silaturahim, demikian pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan ikhwatal Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada apa? Dua tangan. Ya, berinfak kita di jalan Allah. Ikhwatal Islam, ya. Kemudian orang itu berkata, "Waqad araftu nuqsanahu wa itmamahu." Kalau begitu aku sudah mengetahui
kesempurnaan dan kekurangannya. Famin aina ja'at ziyadatuhu. Lalu mana dalilnya yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah? Maka Imam Syafi'i menjawab, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun fa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Apabila diturunkan surat, di antara mereka ada yang berkata, siapa yang bertambah keimanannya dengan ayat diturunkannya ayat ini? Ya Allah menjawab, adapun orang yang beriman, bertambah imannya dengan diturunkannya ayat itu. Mereka bergembira. Adapun orang yang ada dalam hatinya penyakit, maka bertambah kenajisan kepada kenajisan, dan mereka mati di atas kekafiran. Ya. Allah juga berfirman, wazidnahum huda, dan kami tambahkan mereka petunjuk. Berkata Asy-Syafi'i, walau kana hadzal iman kulluhu wahidan la nuqsana fihi wala ziyadah lam yakun li ahadin fihi fadlun wastawan nasu wa batalat tafdil. Kalaulah iman itu cuma satu, tidak berkurang dan tidak bertambah, kalau begitu manusia pun tidak akan ada ya kelebihan apa-apa, dan kalau begitu manusia semuanya sama. Ya, walakin bitamamil iman dakhalal mu'minuna al-jannah, akan tetapi dengan kesempurnaan iman itulah kaum mukminin masuk ke surga. Wa biziyadati fil iman tafadhalal mu'minun, dan dengan bertambahnya iman, kaum mukminin pun juga berderajat-derajat ya dalam masalah keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwatal Islam, ya percakapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang menunjukkan tegas kepada keyakinan Al-Imam Syafi'i bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan insyaallah kita melanjutkan ya pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Nah, demikian ikhwatal Islam, sesi materi dari kajian kita dari kitab Manhaj al-Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam hafizahullah taala. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya. Tapi untuk yang pertama kami akan angkat 3 penanya dari penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau tanya ini, kalau kita misalnya dalam satu perjalanan itu kelelahan, misalnya sholat tidur, terus sholat isya bangun sudah jam 4. Bagaimana kalau Ustaz itu dalam Ahlussunnah wal Jamaah ya? Apakah sholat isya kita diterima oleh Allah? Ketika kelelahan itu kita langsung tidur apa sengaja ninggalin sholat? Langsung tidur, Ustaz. Iya. Capek. Kecapean. Ya kenapa nggak sholat dulu sebentar? Iya, itulah kalau udah. Iya. Itulah yang saya mau tanya. Itu apa karena lupa? Bukan lupa, capek. Mungkin istirahat dulu. Imannya kan turun saat ini nih. Hukumnya di mata Allah, apa kita dihukum dosa besar atau kita salat jam 4 itu kita diterima nggak saat isya itu gitu, guys? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bahwa yang rajih dari pendapat para ulama, salat isya itu berakhir sampai pertengahan malam. Ya, salat isya itu waktunya berakhir sampai pertengahan malam. Namun apabila keadaannya yang telah disebutkan tadi pertanyaan, maka hendaklah dia ketika bangun jam 4 itu melaksanakan sholat isya. Ya, kewajiban dia melaksanakan ketika bangun itu adalah melaksanakan sholat isya. Barangkali ketika ia capek, ia berniat untuk ia tidur sebentar, kemudian ia bangun ya sekitar jam 11 misalnya atau jam 10 supaya dia bisa agak lebih kuat. Bila memang niatnya seperti itu, ya semoga ia tidak berdosa. Namun ya kewajiban dia adalah melaksanakan salat ketika ia bangun tersebut sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya idza nama ahadukum anis salati atau idza nasiya man nasiya anis salati aw nama anha
falyusalliha idza dzakaraha. Siapa, kata Rasulullah, yang lupa salat atau tertidur darinya, maka hendaklah ia melaksanakannya seketika ia ingat. Tapi kalau dia sengaja tidur itu memang tidak ada niat untuk salat, dia tidur begitu saja, maka ia telah berbuat dosa besar, karena ia telah sengaja untuk meninggalkan salat dengan tidurnya tersebut. Ya, makanya di sini berlaku hadis innamal a'malu binniyat. Maka kalau memang dia sudah lelah gitu, ketika dia tidur, ya niatnya memang ya malas mau salat, ya, bukan karena berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau dia ya ketika mau tidur saking lelahnya itu ada niat, nanti insyaallah saya mau istirahat sebentar karena capek, kemudian saya mau bangun lagi ya sekitar jam 10 atau jam 11 sebelum waktu Isya itu selesai, ya maka diperbolehkan dengan niat itu. Artinya dia tetap melakukan sholat jam 4 itu. Tapi kalau misalnya dia sengaja tidur dan tidak ada niat untuk sholat, ya karena malasnya dia, maka ya apakah dia wajib mengqadha ataukah dia tidak perlu mengqadha? Karena dengan dia sama saja sengaja meninggalkan sholat begitu saja. Maka ini khilaf para ulama tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya sudah ada Pak Ansori di Kemayoran. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Begini, Ustaz. Saya ada sepupu, dia akan menikah dengan orang Jepang. Dalam hal ini mungkin dia termasuk dari golongan musyrikin ya. Iya. Yang laki-lakinya siapa? Yang laki-lakinya orang Jepangnya ini. Oh iya. Katanya dia akan bersahadat. Yang saya karena sepupu saya menginginkan kita memberikan informasi mengenai Islam kepada dia, dakwah seperti apa yang kita prioritaskan untuk kita sampaikan ke dia, cara seperti apa atau buku apa yang bisa kita berikan agar pemahaman itu bisa mudah dia pahami. Jazakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya akhi, haram seorang mukmin atau mukminah menikah dengan musyrikin atau musyrikah. Ini yang pertama. Allah berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, wala amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala 'abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum." Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrikah itu, ya, sampai mereka beriman. Budak-budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita-wanita yang merdeka tapi musyrik. Walaupun wanita-wanita yang musyrikah itu membuat kamu terkagum-kagum akan kecantikannya. Jangan pula kamu menikahkan ya lelaki-lelaki musyrikin. Ya, sampai mereka beriman. Sesungguhnya hamba saya laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada lelaki yang merdeka yang beriman, walaupun itu yang membuat kamu terkagum-kagum akan ketampanannya. Nah, ikhwatal Islam, ini yang pertama. Yang kedua, maka wajib dia harus bersyahadat dulu apabila mau menikah. Ya, adapun ya buku apa yang terbaik, yang menjadi pertanyaan adalah orang Jepang itu bisa bahasa Indonesia tidak? Ya, sehingga kita perlu untuk ngasih buku-buku bahasa Indonesia yang bagus. Cobalah ya kasih buku-buku tentang ya memperkenalkan Islam yang sifatnya dasar-dasar, ya, seperti buku prinsip dasar Islam. Ya, demikian pula buku-buku yang itu sifatnya mendasar supaya dia paham dulu tentang hakikat Islam. Demikian pula cari buku-buku tentang yang menyebutkan tentang keindahan Islam, bagaimana indahnya Islam, sehingga orang itu paham betul tentang hakikat daripada agama yang hak ini. Adapun yang berbahasa Jepang ataupun berbahasa Inggris saya nggak tahu. Nah, baik. Kemudian kita angkat pertanyaan dari Pak Ali di Ancol. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ali. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan ini Ustaz, kalau kami itu mengatakan kepada istri itu kami mau cerai gitu, itu kan sudah
status cerai ya Pak. Bapak mengatakan gimana? Cerai gitu. Bertanya kamu ingin cerai atau bagaimana Pak? Dijelaskan. Saya menceraikan istri saya gitu. Iya. Bapak tegas mengatakan saya cerai kamu gitu. Iya. Terus? Kalau sudah talak tapi dalam proses itu sebelum 3 bulan itu sudah saya berapa kali? Baru sekali. Ya. Itu kalau mau rujuk kembali itu bagaimana caranya? Iya, saya jelaskan Pak ya. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang laki-laki berkata kepada istrinya, saya kamu cerai. Kamu saya cerai, kebalik. Kamu saya cerai. Jatuh talak 1. Ya. Jatuh talak 1, maka dia wajib rujuk kalau dia mau rujuk. Ya, dia kalau mau rujuk maka dia wajib rujuk sebelum 3 kali haid. Ya. Dia kalau dia mau rujuk istrinya, ya dia wajib rujuk sebelum 3 kali haid. Bagaimana rujuknya? Ya bisa antum berdua-duaan dengan istri di kamar, ya bergaul dengannya. Ya, itu sudah dianggap rujuk. Kalau ternyata sudah 3 kali haid selesai tidak dirujuk juga, maka kalau mau rujuk harus nikah lagi dengan akad baru dan mahar baru. Itu disebut dengan bain sugro. Ya, talak bain sugro. Maka kalau bapak misalnya sudah menjatuhkan kata cerai dan bapak ingin rujuk, maka tidak boleh lebih dan tidak boleh melebihi 3 kali haid itu. Nah. Selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pendengar yang melalui pesan singkat. Kita angkat dari Pak Abdi di Cikarang. Ustadz, ada sebagian yang berkata bahwa para tukang sihir itu telah melepaskan pakaian iman diganti dengan pakaian kekufuran. Apakah hal ini ada nas yang sahih dan benarkah hal tersebut? Dan apakah iman tersebut tidak akan kembali untuk selama-lamanya? Demikian. Adapun sihir ya akhi, karena itu termasuk ya syirik, di mana orang yang tukang sihir pasti dia akan taqarrub, mendekatkan diri kepada para jin. Ya, dalil daripada bahwasanya tukang sihir itu kafir itu firman Allah dalam surat Al-Baqarah 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Tidaklah Sulaiman itu kafir, tapi setanlah yang kafir, dia mengajarkan kepada manusia sihir. Sampai kemudian Allah berfirman, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya itu dua malaikat Harut dan Marut itu mengajarkan sihir kepada manusia, ya, sampai ia berkata dulu kepada orang yang ingin belajar sihir itu, ya kami ini hanyalah ujian buat kamu, jangan kamu kafir. Allah mengatakan jangan kamu kafir. Makanya ya akhi, ya sihir itu termasuk yang membatalkan keislaman. Ya, sihir itu harus termasuk yang membatalkan keislaman. Maka mereka ini harus ditegakkan hujjah, harus difahamkan dulu tentang hakikat sihir. Barangkali ia tidak tahu kalau sihir itu haram atau itu syirik. Ya, kalau sudah ditegakkan hujjah dan dia faham dan tahu bahwa itu adalah merupakan kesyirikan, ya, dan bahwasanya itu adalah membatalkan keislaman, ya baru dihukum dia kafir murtad dari agama Islam. Maka dari itu ikhwatul Islam, berhati-hati kita dari yang namanya sihir, karena ini adalah perbuatan ya yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian dari Akh Eko di Jakarta, Ustadz, ada sebagian orang yang mengaku dirinya Islam tetapi menganggap kecil atau remeh atau sengaja tidak tahu menahu tentang hal-hal yang disyariatkan oleh Islam, seperti halnya kewajiban menutup aurat. Bagaimanakah hal atau kondisi keimanan terhadap orang-orang yang demikian? Apakah menjadi kafir, keluar dari Islam, atau bagaimana sih? Apabila seorang wanita misalnya tidak mau menutup aurat itu karena juhudan wa inadan, yang mengingkari kewajiban menutup aurat, dan dia pun juga menentang Allah dan Rasulnya, padahal ia tahu bahwa menutup aurat itu hukumnya wajib, namun ia juhud, ia mengingkari kewajiban itu, dan ia bersombong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia menentang kewajiban tersebut, maka dia kafir murtad dari agama Islam.
Ya. Namun kalau ternyata wanita itu tidak menutup auratnya karena ia ittiba'an lil hawa, mengikuti hawa nafsunya. Ya. Sebetulnya dia tahu bahwa itu adalah tidak boleh, tapi dia mengikuti hawa nafsu. Maka orang seperti ini tidak dikafirkan. Dia termasuk pelaku dosa besar dengan ijma' Ahlussunnah wal Jamaah. Allahu a'lam. Tapi satu lagi dari pesan singkat dari Ibnu Janwar di Bekasi. Ustadz, pada zaman saat ini, seperti apakah aktivitas dakwah orang-orang yang tidak meyakini iman itu bertambah atau berkurang, sehingga kita bisa mengetahui dan menghindari atas dakwah-dakwah mereka? Demikian, Ustadz. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara pemahaman atau keyakinan-keyakinan yang seperti ini adalah, yaitu terkadang di masyarakat kita mendengar kata-kata yang penting kan hatinya. Kata-kata seperti ini adalah berbau murji'ah. Ketika dia berkata yang penting hatinya, orang mau berbuat maksiat yang penting hatinya, sama saja dia sama dan persis itu memang perkataan murji'ah yang mengatakan yang penting hatinya membenarkan, apapun perbuatannya yang dia lakukan itu tidak mengurangi keimanannya, katanya begitu. Demikian pula orang yang mudah mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Begitu langsung dia tanpa menegakkan hujah, tanpa menghilangkan syubhat, langsung dia kafirkan. Semua orang dia kafirkan. Ini pun aktivis dakwah yang seperti ini berbau khawarij, di mana dia terkena salah satu sifat khawarij yang sangat mudah mengkafirkan manusia tanpa melihat daripada keadaan orang yang melakukan kekafiran itu, dan tanpa melihat apakah sudah terpenuhi syarat-syarat takfir atau tidak. Nah, ini ikhwatul Islam azan ya Allah. Maka dari itulah yang bertanya tadi penting untuk mempelajari dulu tentang hakikat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita sudah faham betul tentang hakikat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Anda akan menilai mana jamaah yang masuk kelompok khawarij dan mana jamaah yang masuk kelompok murji'ah. Karena keilmuan kita. Nah. Selanjutnya kita angkat kembali dari penanya melalui telepon di 8236543. Sudah ada Ummu Amar di Cijantung. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, kalau orang yang mati di terlindas bus itu termasuk husnul khotimah atau bukan? Tergantung dia sedang apa dan dia melakukan perbuatan apa. Kalau memang dia dalam rangka di jalan Allah, misalnya dia sedang pergi nuntut ilmu, ketabrak mobil, insya Allah dia husnul khatimah. Tapi kalau dia sedang berjalan menuju pelacuran, niatnya dia pengen berzina, ternyata di tengah jalan ditabrak, itu su'ul khatimah. Nah. Selanjutnya ada Ummu Albani di Cibarusa, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, teman saya kan masih merokok gitu walaupun tahu hukumnya haram. Terus ambil merokok, dia berkata kepada kami itu, gini dia bilang, kalau kamu berani melarang saya merokok, berani tidak kamu melarang pabrik rokok itu ditutup, itu katanya. Nah, jadi saya nggak bisa membalas perkataan dia itu, bagaimana caranya, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, orang seperti ini harus sedikit demi sedikit kita berikan nasihat. Bahwa yang pertama, keharaman apa sesuatu yang diharamkan oleh Allah tidak melihat dari pabriknya ada apa enggak. Barangkali kalau misalnya kita melarang orang yang berarak, meminum arak, dia akan menjawab kalau begitu, kamu berani enggak menutup semua perusahaan-perusahaan arak itu di dunia ini? Susah. Yang penting bagi kita adalah diri kita sendiri. Kalau misalnya kita ngerokok dan jelas tahu itu hukum haramnya rokok dan kita tidak mau meninggalkan rokok sampai pabriknya ditutup, subhanallah. Ini sebuah keajaiban dunia. Bukankah Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Pelihara dirimu dan keluargamu, itu yang paling penting, diri kita sendiri dulu. Memang terkadang banyak syubhat mengenai rokok, banyaknya para ajengan-ajengan yang dianggap kiai,
yang begitu sangat, ya Masya Allah, fansnya rokok, ya kemana-mana ngebul, sehingga akhirnya para muridnya dan orang-orang berhujah, tuh lihat, ya dia saja ngerokok dan yang lainnya. Akibat daripada terkadang ittiba'ul hawa, ngikutin hawa nafsu. Sudah asik merokok, ya tatkala telah sampai dalil-dalil yang tegas, dia tolak, dia katakan itu cuma makruh aja kok. Ya padahal orang yang memahami dalil dan dia faqih tentang dalil tersebut, dia pasti akan yakin akan haramnya rokok. Ya. Yang jelas kita dakwahi dia terus sampai dia mendapatkan hidayah, itu lebih bagus. Yang paling penting adalah dakwahi dulu dia tentang masalah akidah. Barangkali karena akidahnya yang belum kuat. Ya. Kenalkan dia kepada Allah, kenalkan dia kepada Islam, kenalkan dia kepada Rasulullah. Sehingga apabila akidah dia kuat, kokoh, paham, saya yakin kalau sudah seperti itu mudah sekali untuk menerima kebenaran. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah ayat yang pertama kali turun, ya adalah tentang surga dan neraka. Kalaulah ayat yang pertama kali turun itu, kata Aisyah, tentang ya larangan zina, tentu kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Kalaulah ayat itu yang pertama kali turun tentang larangan mencuri, kami tidak akan meninggalkan mencuri selama-lamanya. Kenapa? Karena ya keimanan atau akidah itu belum kokoh menancap di hati manusia. Baik. Selanjutnya ada Ibu Lia di Jakarta yang sudah menunggu. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ustaz, ini Ustaz, saya kan udah mencoba bertakarub sama Allah, baik yang wajib dan sunnah. Tapi kenapa ya di hati saya tuh belum ada kayak keimanan? Ustaz, gimana ya Ustaz cara menumbuhkan keimanan itu? Dan Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cara untuk menumbuhkan keimanan. Di antaranya, ya, yang tadi doa dan zikir kepada Allah. Banyak-banyak beramal soleh, tahajud, dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya yaitu duduk di majlis ta'lim, di majlis ilmu. Kita bertemu dengan orang-orang solehin, yang melihat bagaimana orang-orang soleh itu Masya Allah, yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga juga kita melihat bagaimana sejarah-sejarah para ulama yang Masya Allah, ya keimanan mereka yang luar biasa. Yang ketiga juga kita menjauhkan teman-teman yang yang buruk, dan menjauhi maksiat-maksiat. Sebab maksiat itu terkadang ya akan menjadikan hati kita ini berat dalam ketaatan. Ya. Nah ini insyaallah ya dengan disertai dengan keikhlasan dan mutaba'atur Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mudah-mudahan ya Allah memberikan kepada kita semuanya tambahan keimanan. Dan kita ini diberikan terus istiqomah di atas iman yang lurus ini sampai mati kita. Nah. Demikian untuk Ibu Lia, semoga bermanfaat. Kita angkat kembali dari pesan singkat yang berikutnya dari Freddy di Darmaga Bogor. Ustadz, bagaimanakah kiat-kiat agar ketika iman kita turun tidak terlalu parah turunnya dan agar iman kita senantiasa stabil? Jazakallah khairan. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyakum. Yang harus kita fahami bahwa bertambah dan berkurang iman itu pasti dirasakan oleh setiap kita. Setiap kita pasti suatu ketika akan terus bertambah dan terkadang berkurang. Cuma bagaimana caranya supaya kita ya ketika turun itu tidak betul-betul drastis turun. Inilah ya yang pertama. Jauhi dua perkara yang dilarang oleh Islam. Yang pertama itu ghulu, berlebih-lebihan dalam melaksanakan suatu ibadah. Dalam artian ghulu di sini yaitu melebihi yang dibatasi oleh syariat. Karena orang yang ghulu biasanya kalau futurnya itu farah. Yang kedua itu sikap melecehkan. Karena sikap melecehkan ini pun akan merusak ya seorang hamba. Yang kedua yaitu hendaknya dia terus menuntut ilmu dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Rasul kita yang mulia bersabda, Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada, waman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Sesungguhnya setiap amal, setiap perbuatan ada masa-masa semangat. Dan setiap masa semangat itu ada masa turunnya, futur. Maka siapa yang futurnya kepada sunnah lagi, maka ia telah selamat.
Dan siapa yang futurnya kepada selain sunnah, maka ia telah binasa, kata Rasulullah SAW. Sehingga dengan keilmuan ia tahu, ya, barangkali di suatu amal kita semangat, terkadang kita lagi semangatnya ngaji, ya, tapi suatu ketika kita futur, maka pada waktu itu futur ini harus dimanage, ya, harus dilawan, jangan dibiarkan. Mujahadah, harus ada perjuangan jiwa itu, perjuangan melawan hati atau jiwa dan hawa nafsu. Yang ketiga yaitu berteman dengan orang-orang salihin. Karena itu juga yang membuat memberikan kekuatan kita, yang ketika kita berteman dengan orang-orang salih yang bisa menasihati kita, menambah keimanan kita, ya, dan jauhi orang-orang yang tidak salih, ya, yang bisanya cuma memberikan motivasi kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya dari Pak Rusman di Bekasi. Ustadz, saya pernah berobat alternatif ke seorang dukun yang mengaku ustadz, dan cara pengobatannya dibungkus dengan cara Islam, tetapi hakikatnya syirik, dan hal itu saya awalnya tidak mengetahui. Apakah saya berdosa, Ustadz? Demikian. Bila kita tidak tahu, maka Allah memaafkan, insyaallah. Ya, nah. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, wahai Rabb kami, jangan engkau azab kami kalau kami lupa atau kami salah tidak disengaja. Nah, baik. Kemudian dari Ummu Aufa masih di Bekasi. Ustadz, bayi saya pernah sakit semacam hernia, kemudian saya bawa ke tukang urut bayi dan alhamdulillah sehat. Tapi tukang urut tersebut meminta saya untuk membeli ayam jago kampung sebagai syarat atas kesembuhan anak saya tadi, yang katanya nanti akan didoakan dan dibagi-bagi kepada orang. Apakah harus saya turuti keinginan dari tukang urut tersebut, dan apakah tidak termasuk ke dalam kesyirikan? Di antara tanda dukun itu dia minta syarat-syarat. Ini perhatikan, dukun itu di antara tandanya dia selalu minta syarat. Ayam jago lah, ayam jago putih kayak, ayam jago apa kayak, ya, kemudian telur lah, apalah. Yang itu sebetulnya dia dalam rangka takarub kepada jinnya. Maka tidak boleh, ya ibu, pertama tidak boleh ya mentaati perintah dia, dan yang kedua tidak boleh lagi datang kepada dia, cari yang lain. Nah, kemudian selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari mana ibu? Dari Ibu Sri di Condet. Silakan ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau nanya, apakah bacaan Yasin dan lain-lainnya di malam Jumat itu berjamaah? Apakah itu dianjurkan menurut Ahlus Sunnah, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahwa membaca surat Yasin itu termasuk membaca Al-Quran yang lainnya, diberikan pahala setiap hurufnya 10 kali lipat. Ya. Akan tetapi yang harus difahami dalam kaidah beribadah, yaitu bahwa suatu ibadah harus sesuai dengan contoh Rasulullah dalam 6 perkara. Yang pertama, waktu. Yang kedua, tempat. Yang ketiga, tata cara. Yang keempat, jumlah. Yang kelima, sebab. Dan yang keenam, jenis. Ya, harus sesuai dengan Rasulullah, tata cara apa dengan Rasulullah dalam 6 perkara ini. Yang pertama, waktunya harus sesuai dengan waktu atau ya sesuatu yang telah ditentukan waktunya oleh Rasulullah SAW. Maka seperti misalnya sholat 5 waktu, telah ditentukan waktu-waktunya. Yang kedua, tempat. Maka yang telah ditentukan tempatnya oleh Rasulullah dan Allah dan Rasulnya, wajib kita melaksanakan di tempat tersebut. Tata cara demikian pula, setiap ibadah yang telah ditentukan tata caranya tidak boleh kita ya rubah-rubah. Dan setiap ya ibadah yang tidak ditentukan waktu, tempat dan tata caranya, jangan juga kita menentukannya sendiri. Karena ibadah itu ada yang ditentukan ya waktu dan tempat serta tata cara dan jumlahnya, serta jenis dan sebabnya. Dari 6 ini ada
seperti sholat, ya zikir setelah sholat, tawaf ya di Ka'bah, itu sudah ditentukan waktunya, tempatnya, jumlahnya, tata caranya, ya di antara salah satu itu. Ada lagi ibadah yang sifatnya mutlaqah, tidak ditentukan. Maka tidak diperbolehkan kita menentukan suatu ibadah yang tidak ditentukan kecuali harus dengan dalil. Sebuah contoh adalah misalnya membaca surat Yasin. Surat Yasin, ya, itu termasuk surat-surat Al-Quranul Karim. Nah sekarang kalau dikatakan kita khususkan baca malam Jumat, pertama, penentuan waktu seperti ini, adakah dalil dari Rasulullah dan para sahabatnya? Ternyata setelah kita telusuri hadis-hadisnya, ada hadis tapi palsu. Ya, hadis yang sangat lemah yang tidak bisa diamalkan. Hatta dalam masalah fadilah amal atas pendapat jumhur. Ya. Yang kedua, tata caranya juga bagaimana? Apakah ada Rasulullah dan para sahabat yang membaca Al-Quran sambil dengan berjamaah dengan satu suara? Ternyata tidak ada satupun setelah kita telusuri Rasulullah dan para sahabatnya membaca Al-Quran dengan satu suara. Nah, ini namanya membuat-buat ya waktu sendiri, menentukan waktu sendiri, demikian pula tata cara sendiri yang tidak pernah ada dalilnya dari Rasulullah dan dari Allah dan Rasulnya. Padahal kita sudah tahu ya akhi, bahwa ibadah itu hak siapa? Semua kita menjawab ibadah itu hak Allah. Karena ibadah itu hak Allah, berarti ya penentuan waktu, tempat, demikian pula tata cara, jumlah, sebab dan jenisnya harus diserahkan kepada Allah. Karena Allah diibadahi, ya Allah diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridai, bukan sesuai dengan selera manusia tentunya. Nah ini, ya. Maka dari itu agama kita bukan berdasarkan kepada ra'yu istihsan, penganggapan baik manusia, bukan. Akan tetapi agama kita ya akhi, ya berdasarkan kepada apa? Kepada apa yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Nah, dari penelpon ada Umu Ida kembali di Depok, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mengenai perkawinan yang tadi antara Muslim dengan ahli kitab ya. Kalau ahli kitab sekarang gimana Ustaz terkait dengan Al-Baqarah ayat 221? Kalau pengetahuan saya yang ahli kitab sekarang adalah Trinitas gitu, mengenai ketuhanannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya dari dua sisi. Yang pertama, mengenai ya asal hukum daripada menikah dengan wanita ahli kitab. Para ulama berijma dan bersepakat bahwa wanita muslimah tidak boleh menikah dengan lelaki ahli kitab. Akan tetapi masalah lelaki muslim yang menikah dengan wanita ahli kitab, ya, maka telah ada dalil yang membolehkannya, yaitu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 ayat 4. Ya. Ayat 5. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, ya wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab idza ataitumuhunna ujurahun. Demikian pula kamu boleh menikahi wanita-wanita ya dari kaum mukminat dan wanita-wanita dari ahli kitab. Dan ayat surat Al-Maidah ini lebih terakhir dari surat Al-Baqarah tadi. Ya. Barangkali ada yang berkata, ya, bukankah orang-orang ahli kitab di zaman sekarang ini mereka berbuat syirik, artinya trinitas? Kita jawab bahwasanya trinitasnya ahli kitab itu sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula dalam Al-Qur'an. Artinya di zaman itu pun mereka ya trinitas juga. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya telah kafir orang yang berkata Allah tiga dari yang tiga. Bukankah itu trinitas? Ya. Allah sendiri yang mengatakan bahwa mereka trinitas. Tapi Allah juga yang menghalalkan untuk kaum mukminin menikahi wanita ahli kitab. Ini hukum asal. Jawaban yang kedua, yaitu melihat keadaan.
Di mana dahulu ya ketika para sahabat seperti Abdullah bin Umar menikahi wanita ahli kitab. Di mana pada waktu itu Islam kuat, di mana agama anak-anaknya pun dipegang oleh ayahnya, dan istrinya pun juga dikendalikan oleh suaminya. Sehingga pada waktu itu istrinya yang ahli kitab tidak bisa membawa anaknya kepada agamanya. Maka iya, keadaan seperti itu tidak mengapa. Namun keadaan di zaman ini berbeda, di mana kaum muslimin lemah. Seorang lelaki yang menikah dengan wanita ahli kitab, akhirnya anak-anaknya dibawa kepada agama mereka, sehingga mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Maka dari itu ya akhi, ya wahai ibu tadi, ya tentu, dan mereka yang ingin menikah dengan misalnya selain ahli kitab, kita bertanya-tanya, apa tidak ada wanita muslimah lagi sehingga harus mencari ahli kitab? Ya berapa banyak perempuan-perempuan yang sudah tua yang nggak kawin-kawin, nggak dapat ikhwan, ini nyari-nyari ahli kitab, subhanallah. Nah. Kemudian satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat dari Ummu Inayah di Bekasi. Ustadz, jika di masa-masa haid untuk seorang wanita, apa yang bisa dilakukan untuk menambah keimanannya? Biasanya pada masa haid itu keimanan menurun, kemudian disertai dengan stres dan kondisi badan yang juga menurun. Bagaimana kiat untuk terus menambah keimanan pada saat-saat haid? Dan pertanyaan berikutnya, bisakah kita memegang Al-Quran Karim Ustaz pada saat haid? Iya, dia bisa dengan banyak berzikir kepada Allah. Dia juga mendengarkan kaset-kaset pengajian dari para asatidzah, nasihat-nasihat, membaca buku-buku yang bermanfaat, ya, berkunjung kepada teman-teman yang salihat, yang bisa menasihati anti, bukan berkunjung kepada orang yang suka gibah dan ngerumpi, bukan. Ya. Adapun memegang mushaf, khilaf para ulama. Jumhur mengatakan wanita haid tidak boleh memegang mushaf. Sebagian ulama mengatakan boleh memegang mushaf, dan ini yang saya condong kepadanya. Kenapa? Karena hadis-hadis atau riwayat-riwayat jumhur itu tidak sahih hadisnya, lemah, kebanyakan lemah. Ya, maka dikembalikan kepada istishab hukum asalnya, yaitu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan dari pendengar di internet, Ustaz. Ustaz mau bertanya, bagaimanakah hukumnya jika kita berdagang atau berjualan di tempat perbuatan syirik, Ustaz, seperti makam-makam yang karena di daerah di situ terdapat banyak pengunjung, membuat barang kita menjadi laris. Mohon penjelasannya, Ustaz. Apabila keberadaan kita di situ, ya, kita tidak mengingkari perbuatan kemaksiatan, kita pun diam sehingga menjadi setan yang bisu, bukankah itu mudarat besar? Di tempat perbuatan maksiat dan kesyirikan, dengan diamnya kita dan adanya kita di situ, bukankah itu menyebabkan ya, kita pun akan bersama mereka? Makanya, ya, ketika Syekh Salim membawakan atau mensyarah hadis yang ada dalam Riyadhus Shalihin, ya, Rasulullah SAW sabda, "Yaghzu jayshun al-Ka'bah, fayukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Ya, nanti akan ada suatu pasukan yang akan memerangi Ka'bah di akhir zaman itu. Lalu Allah tenggelamkan mereka dari awal sampai akhir, semuanya tenggelam. Lalu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaqum wa ma laysa minhum?" Ya wahai Rasulullah, bagaimana akan ditenggelamkan semuanya, sementara di antara mereka ada yang cuma niatnya pengen berdagang, ya, dan ada juga yang tidak juga ada niatnya yang ingin memerangi. Kata Rasulullah, ya yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, akan ditenggelamkan semuanya, thumma yub'atsuna ala niyatihim, kemudian akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Kata beliau, Syekh Salim, hadis ini menunjukkan tidak boleh kita ini, ya, nimbrung-nimbrung di tempat maksiat, sebab apabila Allah adab mereka semua, kita pun kena. Maka antum di situ nimbrung di tempat maksiat untuk berdagang, ya, dengan diamnya di situ antum tidak mengingkari kemaksiatan, ya jelas ini sebuah, ya, perkara yang besar, ya, menyebabkan apabila Allah adab mereka, antum pun kena nantinya. Na'udzubillah. Na'am. Cukup, Ustaz.
Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.